Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Mbak Kinkin selaku dosen mata kuliah Statistik Komunikasi dan juga teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok bab 10 ingin mempresentasikan hasil analisis hubungan. Next. Nah, ini untuk anggota kami ada saya sendiri, Anindya Putri, lalu ada teman saya. Lalu ada saya, Naila Fatin Supriyatna. Lalu ada saya, Faza Zahari. Oke, Mbak, boleh di next. Di sini ada analisis hubungan dalam kondisi sehari-hari seringkali dijumpai hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel lain. Secara umum ada dua macam hubungan antara dua atau lebih variabel, yaitu bentuk hubungan dan keeratan hubungan. Bila ingin mengetahui bentuk hubungan dua variabel atau lebih, digunakan analisis regresi, sedangkan keeratan hubungan diketahui dengan analisis korelasi. Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan di antara variabel-variabel. Terapan regresi dalam berbagai bidang tersebut pada umumnya dikaitkan dengan studi ketergantungan suatu variabel atau variabel tak bebas pada variabel lainnya, variabel bebas. Nah, selanjutnya ada regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana bertujuan mempelajari hubungan linear antara dua variabel. Dua variabel ini dibedakan menjadi variabel bebas X dan variabel tak bebas Y. Variabel bebas adalah variabel yang bisa dikontrol, sedangkan variabel tak bebas adalah variabel yang mencerminkan respon dari variabel bebas. Selanjutnya ada penentuan persamaan regresi. Tahapan awal penentuan regresi adalah memformulasikan permasalahan. Untuk regresi linear sederhana, bentuk fungsi yang sesuai dapat diperkirakan melalui diagram pencar antara X dan Y. Dengan demikian, penetapan rumusan masalah ke model matematis sebenarnya harus didasarkan atas suatu pengetahuan, suatu teori, atau tujuan yang beralasan, dan tidak asal benda pendek. Tahap berikutnya adalah menentukan persamaan regresi yang dilanjutkan dengan pengumpulan data. Satu kumpul data analisis dari hasil analisis akan diproses penduga-penduga koefisien regresi yang akan dipergunakan untuk membentuk fungsi persamaan seperti tujuan semula. Lalu ada diagram pencar. Untuk memberikan gambaran bentuk hubungan dua variabel sebelum memutuskan apakah berhubungan linear atau tidak, sebaiknya dilakukan plotting atau tebaran titik terhadap pasangan nilai-nilai X dan Y. Hasil plot ini disebut diagram pencar atau scatter diagram. Bila diagram secara ekstrim menunjukkan hubungan tidak linear, sebaiknya bentuk hubungan jangan diduga dengan linear sederhana. Lalu ada model regresi linear sederhana. Di sini ada model populasi regresi linear sederhana dinyatakan dalam persamaan YI sama dengan A plus BX plus E. I sama dengan 1, 2, titik-titik 6. N dalam hal ini A, X1, X2, titik-titik X6 adalah variabel kontrol. B, E1 adalah komponen sisaan yang tidak diketahui nilai atau acak. C, A, dan B adalah parameter yang nilainya tidak diketahui sehingga diduga menggunakan statistik sampel. Lalu selanjutnya ada model regresi linear sederhana. Prinsip metode kuadratik kecil ini adalah meminimumkan selisih kuadrat antara Y observasi dan Y dugaan. Model sampel untuk regresi linear sederhananya. Dalam persamaan regresi atas, komponen sisa E sama dengan galat merupakan komponen yang dapat menunjukkan satu pengaruh dari berbagai variabel tidak dimasukkan dalam persamaan regresi karena berbagai pertimbangan. Dua, penetapan persamaan matematika yang tidak sempurna. Tiga, kesalahan pengukuran dalam pengumpulan dan pemrosesan data observasi. Model ini diduga dengan metode kuadrat kecil atau least squared method. Ada standar error pendugaan atau SE. Dalam analisis regresi, standar error mencerminkan standar efisiensi yang mengukur variasi titik-titik di atas dan di bawah garis regresi populasi. Nilai standar error terutama dibutuhkan untuk keperluan inferensia. Karena nilai populasinya tidak diketahui, maka diduga dengan SE standar error pendugaan, sehingga SE adalah standar deviasi yang menggambarkan variasi titik-titik di atas dan di bawah regresi sampel. Selanjutnya ada standar error coefficient regresi. Bila diambil sampel pasangan pengamatan X dan Y dari populasi, maka masing-masing sampel mempunyai kemiringan B sendiri. Setiap nilai B adalah pendugaan nilai B. Kemungkinan B sampelnya akan bervariasi di sekitar nilai B, sehingga perlu diketahui nilai variasinya. Ukuran nilai variasinya ini dinotasikan sebagai SB, yaitu standar error kemiringan. Lalu ada standar error bagi Y bila nilai X diketahui. Bila nilai X dimasukkan berulang pada maka nilai rata-rata Y diperoleh tidak akan sama untuk setiap ulangan akan diberikan nilai Y yang bervariasi dengan SE standar error pendugaan, N ukuran sampel X, nilai X sudah diketahui yang akan digunakan untuk penduga. Itu ada standar error bagi peramalan Y bila X diketahui. Misalkan secara spesifik ada satu nilai X yang digunakan untuk meramal nilai Y. Masalah ini akan berbeda dengan pembahasan pada bagian terdahulu. Untuk kasus ini, nilai Y disebut nilai peramalan. Nilai hal ini A, B adalah konstanta, sedangkan Y adalah variabel asal. Ada regresi berganda. Secara umum, permasalahan analisis regresi yang menimbulkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas disebut analisis regresi berganda. Pada awalnya, analisis regresi berganda ahli ekonometrik untuk membantu meramalkan akibat dari aktivitas-aktivitas ekonomi pada berbagai segmen ekonomi. Nah, lalu analisis regresi memang mampu memberi informasi kepada para manajer sehingga mereka dapat mengevaluasi dan mengubah strategi
yang sedang diterapkan. Lalu ada model regresi linear berganda. Di sana ada model populasi regresi linear berganda. Lalu dengan X1, X2, Xn adalah himpunan variabel kontrol atau variabel independen. A dan B1 adalah parameter yang nilainya tidak diketahui sehingga diduga menggunakan statistik sampel. B1 adalah komponen sisaan yang tidak diketahui nilainya atau acak. Model populasi regresi berganda ini diduga dengan menggunakan metode kuadrat kecil atau least squared method. Prinsip metode kuadrat kecil adalah meminimumkan selisih kuadrat antara Y observasi dan Y dugaan. Sudah ada regresi berganda dengan dua variabel bebas. Next, observasi minimum yang dibutuhkan di dalam analisis regresi. Semakin banyak observasi dalam penelitian regresi akan menghasilkan hasil yang lebih baik karena mempermudah penentuan signifikan koefisien. Namun, peningkatan jumlah observasi juga berdampak pada biaya, waktu, dan tenaga yang lebih besar. Lalu ada interpretasi koefisien regresi. Jika kita dihadapkan pada permasalahan regresi, apakah dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari B1 lebih besar daripada B2? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, akan nulis arti B1 dan B2. B1 menunjukkan perubahan Y yang disebabkan oleh perubahan satu satuan X, sedangkan B adalah perubahan dalam Y yang diakibatkan oleh perubahan satu satuan X2. Next. Lalu yang terakhir ada standar error pendugaan. Sama halnya dengan regresi yang sederhana, untuk mengetahui penyimpanan data di sekitar model, perlu diukur standar error pendugaan. Ini ada cara-caranya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada penggunaan matriks dalam regresi. Matriks digunakan untuk menyelesaikan masalah regresi dengan lebih dari dua variabel bebas. Lalu untuk menyelesaikan regresi dengan metode kuadrat terkecil, bisa digunakan notasi matriks. Matriks yang diperlukan adalah XX dan XY. Boleh, next. Selanjutnya itu ada matriks satu variabel dan dua variabel. Yang pertama, matriks XX dan XY bagi regresi dengan satu variabel bebas yang memiliki metode Y sama dengan alpha tambah BX. Boleh, next. Selanjutnya itu ada matriks XX dan XY bagi regresi dengan dua variabel bebas yang memiliki model Y sama dengan alpha ditambah B1 X1 tambah B2 X2. Next. Selanjutnya ada metode sidik ragam. Dengan metode sidik ragam dimungkinkan untuk melakukan pemecahan keragaman total menjadi beberapa komponen keragaman-keragaman penyebab. Jika total sama dengan jika model plus jika sisa. Untuk mengetahui apakah variasi variabel-variabel penjelas mempunyai kontribusi terhadap variabel respon, terlebih dahulu perlu dicari nilai jumlah kuadrat regresi, jika regresi, dan jumlah kuadrat total terkoreksi, atau jika total terkoreksi. Di sini ada jika regresi sama dengan jika model dikurang sigma Y dibagi N. Nah, selanjutnya juga jika total terkoreksi. Next. Di sini ada tabel, bisa dilihat. Nah, selanjutnya adalah keterangan. Jika regresi sama dengan jumlah kuadrat regresi. Jika sisa sama dengan jumlah kuadrat sisa. KTR sama dengan kuadrat tengah regresi. KTS sama dengan kuadrat tengah sisa. Next. Oke, selanjutnya itu ada selang kepercayaan dan pengujian parameter. Koefisien regresi yang diduga dengan metode kuadrat terkecil adalah penduga yang akan memberikan jumlah kuadrat simpangan terkecil. Namun demikian, bila pendugaan diulang dengan nilai X yang sama, belum tentu didapatkan nilai Y yang sama. Karena itu, boleh di next. Dalam hal ini, nilai A kuadrat diduga dari nilai S kuadrat, atau sama dengan KT sisa, sehingga ragam beta sama dengan S kuadrat X. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi R kuadrat. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel penjelas terhadap variabel respon. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 1, berarti garis regresi yang terbentuk cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi yang diperoleh. Next. Jadi itu ada kegunaan koefisien determinasi. Yang pertama, sebagai ukuran ketepatan atau kecocokan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan terhadap sekelompok data hasil observasi. Makin besar nilai R kuadrat, semakin bagus garis regresi yang terbentuk. Kedua, mengukur besar proporsi presentase dari jumlah ragam Y yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan variabel penjelas X terhadap ragam variabel respon Y. Boleh di next. Lalu ada sifat determinasi. Yang pertama, nilai R kuadrat selalu positif, sebab merupakan rasio dari dua jumlah kuadrat yang nilainya juga selalu positif. Boleh di next. Yang kedua itu ada nilai O R kuadrat. R
sama dengan berarti tidak ada hubungan antara X dan Y, atau model regresi yang terbentuk tidak tepat untuk menamaikan Y. R kuadrat sama dengan 1 berarti garis regresi yang terbentuk dapat meramalkan Y secara sempurna. Next. Asumsi-asumsi regresi OLS. Dalam pembentukan model regresi, dilakukan pendugaan nilai koefisien regresi. Dengan kata lain, dicari penduga estimator statistik yang dapat digunakan untuk menduga nilai parameter. Nilai yang sebenarnya dari suatu variabel yang diperoleh dari populasi. Statistik yang diperoleh akan merupakan penduga parameter yang baik apabila memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama itu ada tidak berbias, kedua memiliki presisi tinggi atau efisien, yang ketiga ada konsisten. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini ada analisis keratan hubungan. Dapat diketahui hubungan dua variabel atau lebih dalam bentuk persamaan. Dalam hal keratan hubungan ini, analisis korelasi paling sering digunakan dalam statistika. Nyatanya, tersedia lebih dari satu jenis analisis korelasi yang dapat digunakan tergantung pada skala pengukuran datanya. Untuk data berskala ukur minimal interval, pada umumnya digunakan analisis korelasi Pearson. Untuk data berskala ukur ordinal, digunakan analisis korelasi Spearman. Sedangkan untuk data berskala ukur minimal, nominal digunakan uji kebebasan dalam tabel kontingensi. Boleh di next. Lalu di sini ada koefisiensi korelasi Pearson. Koefisiensi korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui tingkat derajat keeratan hubungan linier antara dua atau lebih variabel yang minimal berskala ukur interval. Bila variabel yang terlibat hanya dua, maka analisis korelasinya disebut analisis korelasi sederhana. Bila variabel yang terlihat lebih dari dua, disebut analisis korelasi berganda. Nilai koefisien korelasi bagi populasi dilambangkan P, sedangkan sampelnya dilambangkan R. Boleh di next? Lalu di sini ada koefisien korelasi sederhana. Koefisien korelasi sederhana mengukur keeratan hubungan dua variabel, misalnya X dan Y. Koefisien korelasi sederhana diperoleh dengan rumus yang ada di bawah sini. Lalu nilai korelasi berkisar antara min 1 dan 1 dengan kriteria R sama dengan 0, maka kedua variabel tidak berkorelasi linier. R sama dengan min 1, kedua variabel berhubungan negatif sempurna. I sama dengan 1, kedua variabel berhubungan positif sempurna. Boleh di next? Lalu di sini ada pengujian hipotesis koefisien korelasi. Dalam hipotesis koefisien korelasi, dikenal dua macam pengujian. Pengujian jenis pertama berkaitan dengan koefisien korelasi populasi yang sama dengan 0, HO dibagi P sama dengan 0. Pengujian koefisien korelasi jenis kedua berkenaan dengan populasi yang memiliki nilai tertentu. HO dibagi P sama dengan P0. Pengujian yang digunakan untuk HO P sama dengan 0 lawan HO P sama dengan 0 adalah uji T. Setelah ditentukan nilai alfa yang digunakan, keputusan pengujiannya ada di bawah sini. Lalu, jika dihitung, maka hasilnya seperti ini. Boleh di next? Lalu di sini ada koefisien korelasi berganda. Koefisien korelasi berganda mengukur keratan hubungan antara variabel respon Y dengan semua variabel penjelas seperti X1, X2, X3, dan Xk secara bersamaan. Pada analisis regresi berganda, nilai koefisiennya dapat diperoleh dengan mengakarkan nilai koefisien determinasi R2 keseluruhan. Nilai yang diperoleh dilambangkan dengan R dan disebut sebagai koefisien korelasi berganda atau bisa juga dikenal dengan koefisien korelasi majemuk. Boleh di next. Lalu di sini ada koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial juga melibatkan banyak variabel. Tapi pada koefisien korelasi parsial ini diukur korelasi antara dua variabel, misalnya Y dan X1. Dengan menjaga agar variabel lainnya tetap konstan, pada persoalan regresi, koefisien korelasi parsial mengukur bagaimana Y berhubungan dengan masing-masing variabel bebas. Nilai yang diperoleh akan berbeda dengan nilai koefisien korelasi sederhana antara Y dengan masing-masing variabel bebas. Koefisien korelasi parsial dihitung dengan rumus umum. Boleh di next? Nah, di sini terdapat rumus umum. Bila dalam persoalan regresi terlibat variabel bebas X1 dan X2, maka dapat diperoleh tiga koefisien korelasi, yaitu korelasi antara Y dengan X1, Y dengan X2, dan X1 dengan X2. Boleh di next? Lalu di sini ada regresi kurvilinier.
Hubungan fungsi X dan Y dikatakan tidak linier bila mana laju perubahan Y sebagai akibat perubahan X itu tidak konstan untuk nilai-nilai X tertentu. Kondisi hubungan fungsi tidak linier ini, atau bisa disebut kurvilinier, seringkali dijumpai dalam banyak bidang. Misalnya, ketika seseorang belajar, bertambahnya jam belajar dalam satu hari meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang dipelajari. Tetapi, bila mana jam belajar ditambah terus-menerus tanpa istirahat, akan timbul efek kejenuhan yang berdampak pada penurunannya daya serap yang dilakukan oleh otak. Boleh di next. Lalu di sini ada regresi kurvilinier sederhana. Dalam regresi kurvilinier sederhana, ulasan ditunjukkan pada hubungan dua variabel, yaitu X dan juga Y yang tidak linier. Boleh di next. Ada transformasi variabel. Hubungan X dan Y yang memiliki fungsi tidak linier pada umumnya dapat dilinierkan dengan jalan melakukan transformasi variabel, baik salah satu dari variabel yang terlibat maupun keduanya. Berikut adalah contoh kemungkinan fungsi non-linier antara X dan Y dan cara melinierkannya. Bentuk fungsi non-linier Y sama dengan ABX. Bentuk fungsi ini dapat dilinierkan dengan menggunakan transformasi logaritma. Log Y sama dengan ABX, log Y sama dengan log A plus X log B, Y sama dengan A plus BX. Dari hasil pelinierian dapat diperhatikan bahwa Y sama dengan log Y, alpha sama dengan plus log A bagi B, 1 log B. Setelah dilakukan pelinierian tersebut, analisis regresi dilakukan antara X dengan log Y. Boleh di next. Lalu di sini terdapat pembuatan variabel baru. Beberapa hubungan nonlinier antara dua variabel dapat dilinierkan dengan menciptakan satu atau lebih variabel baru, yaitu Y sama dengan B0 plus B1, Z plus B2, Z kuadrat plus BK, ZK. Untuk persamaan demikian dapat dilakukan pelinieran dengan menciptakan K variabel baru, yaitu Z1, Z2, dan juga ZK untuk membentuk persamaan linier ganda berikut. Y sama dengan B0 plus B1, Z1 plus B2, Z2 plus BK, ZK. Dengan Z1 sama dengan X1, Z2 sama dengan X2, dan ZK sama dengan XK. Dengan demikian, prosedur regresi linier berganda dapat diterapkan untuk keperluan analisis. Boleh di next. Lalu di sini ada regresi non-linier berganda. Dalam hal ini, variabel tak bebas Y berhubungan tidak linier dengan K variabel bebas X1, X2, X3, dan X lainnya. Ada beberapa dasar yang dapat menyebabkan terjadinya hubungan nonlinier ini, antara lain, dalam hal ini variabel tak bebas Y berhubungan tidak linier dengan K variabel bebas X1, X2, X3, dan seterusnya. Ada beberapa dasar yang dapat menyebabkan terjadinya hubungan nonlinier ini, antara lain, dalam persoalan ekonomi yang dijumpai persamaan Cobb-Douglas, yaitu Y sama dengan B0, BI-XI, BX2, BK-XK melalui transformasi log akan diperoleh seperti persamaan linear yang ada di bawah ini. Dengan demikian, analisis regresi dilakukan antara log Y dengan X1, X2, X3, dan seterusnya untuk memperoleh fungsi asalnya diambil antilog dari B0, B1, dan juga BK yang diperoleh dari hasil analisis regresi. Boleh di next. Lalu di sini ada variabel berskala ukur nominal. Variabel dengan skala pengukuran nominal dalam persamaan regresi biasanya menunjukkan keberadaan klasifikasi atau kategori tertentu. Sebagai contoh, bila ingin meregresikan pengaruh kondisi kemasan produk terhadap harga jual, maka kemasan produk dapat diklasifikasikan sebagai menarik atau tidak. Lalu di sini ada prinsip dasar pemakaian variabel dummy. Bila variabel kualitatif mempunyai satu kategori, maka dibuat variabel dummy sebanyak K1. Banyaknya kategori dikurangi 1. Kondisi ini diciptakan untuk menghindari terjadinya kolinearitas ganda agar metode kuadrat terkecil dapat digunakan. 2. Pemberian nilai 1 dan 0 pada kategori yang ada bersifat bebas, disesuaikan dengan tujuan. Kategori yang diberi nilai 0 disebut kategori dasar, kategori perbandingan. Semua pembandingan lain dilakukan terhadap kategori tersebut. Boleh di next. Model regresi dengan variabel bebas kualitatif berskala ukur nominal sering disebut model analisis varian. Pada kondisi demikian, matriks X pada persamaan normal hanya berisi satu angka dan 0 saja. Sebagai contoh, diketahui bahwa kondisi kemasan mempengaruhi harga jual suatu produk. Boleh di next.
Lalu di sini kita akan menjelaskan beberapa latihan soal. Bisa dilanjut dengan teman saya. Oke, selanjutnya itu ada soal yang pertama. Sebuah riset dilakukan oleh supermall yang mempunyai banyak cabang usaha. Hasilnya ditulis dalam bentuk pasangan data X, Y. Nilai X adalah radius dalam kilometer pusat perbelanjaan tempat supermarket. Nilai Y adalah penjualan supermarket dalam juta dolar. Pasangan data yang diperoleh tampak sebagai berikut. 1,2, 2,4, 4,5, 3,5, 5,7, 3,4, dan 5,8, dan 6,10. A. Plot diagram pencari data tersebut. B. Buat persamaan regresi linear sederhananya. C. Plot garis regresi yang Anda dapatkan. D. Hitung standar error pendugaan. E. Hitung korelasinya. F. Hitung koefisien determinasi. Dan jelaskan artinya. Boleh di next. Jawaban 1A itu plot diagram pencarian tersebut. Seperti yang diketahui pasangan data yang diperoleh itu ada 1,2, 2,4, 4,5, 3,5, 5,7, 3,4, 5,8, dan 6,10. Nah, diagram pencariannya itu seperti di layar. Dan plot diagram pencarian data tersebut adalah X dan Y itu saling berhubungan linear. Boleh next. Selanjutnya itu jawaban 1B, buat persamaan regresi linear sederhananya. Untuk mempermudah perhitungannya, perlu dibuat tabel perhitungan seperti di layar. Di tabel itu ada X atau radius kilometer. Terus Y-nya itu penjualan supermarket dalam juta dolar. Terus yang di paling pojok itu ada tabel XY dan X kuadrat sama Y kuadrat. Dan di bawahnya itu ada jumlahnya. Boleh next. Nah, ini bisa dilihat rumus-rumusnya. Boleh next. Selanjutnya itu jawaban 1C, plot garis regresi yang Anda dapatkan. Plot garis regresi itu bersifat positif dan saling berhubungan. Angka korelasinya itu mendekati nilai 1. Boleh di next. Selanjutnya itu jawaban 1D, hitung standar error pendugaan. Nah, rumus dari error pendugaan itu SE sama dengan akar dari sigma Y dikurang kuadrat per N dikurang 2. Dan hasilnya itu ada 0,238888. Boleh di next. Selanjutnya ada jawaban 1E, hitung korelasinya. Min X-nya itu ada 4, min Y ada 49, simpangan baku X sama dengan 24495, simpangan baku Y ada 358329. Di sini ada rumusnya dan korelasinya itu sebesar 0,984. Boleh next. Selanjutnya ada jawaban 1F. Hitung koefisien determinasinya dan jelaskan artinya. Nah, R kuadrat itu rumusnya jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total terkoreksi. Lalu ditemukan R kuadratnya itu 0,78 sama dengan 78%. Boleh di next. Selanjutnya itu ada soal kedua. Berikut ini data mobil X dalam ribu pon dan konsumsi bahan bakar Y dalam mil atau galon. X-nya itu ada 2,0, 2,4, 2,8, 3,4, 3,6. Dan Y-nya itu ada 23, 30, 28, 23, 19. A. Buat persamaan regresi linear. B. Hitung standar error perdugaan. C. Hitung koefisien determinasinya dan jelaskan artinya. Next. Jawaban 2A itu buat persamaan regresi linear. Seperti yang sudah dijelaskan pada nomor 1 tadi, rumus dan regresi linear itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dan hasilnya itu ada 0,77455X. Boleh selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk jawaban soal 2B itu ada hitung standar error pendugaan, di situ sudah ada jawabannya. Nah, rumus S itu adalah akar dari sigma Y dikurang Y kuadrat per N dikurang 2, hasilnya itu 0,337. Lalu C, hitung koefisien determinasinya dan jelaskan artinya. Nah, untuk R kuadrat rumusnya itu jumlah kuadrat regressi dibagi jumlah kuadrat total terkoreksi. Nah, itu ditentukan 0,1049 atau 10%. Nah, selanjutnya, untuk soal nomor 3, bagian riset pemasaran ingin melihat hubungan antara biaya ikon X dalam juta rupiah dengan penjualan Y dalam jutaan rupiah. Nah, ini untuk hasilnya adalah sekian. Ada A, buatlah persamaan regresinya. B, bila perusahaan punya dana untuk iklan sebesar 10 juta rupiah, buatlah peramalan penjualan. Nah, untuk jawaban soal nomor 3, di sini ada jawabannya ya. Untuk A itu, untuk mencari persamaan regresi ini, dengan rumus Y sama dengan A plus BX, sebelumnya diketahui bahwa sigma Y itu berjumlah 320. Sigma Y sama dengan 250, sigma XY sama dengan 9415, dan sigma X kuadrat itu 12.400. Untuk mencari regresi persamaan ini, dengan rumus sama dengan Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mencari regresi ini kita harus mencari nilai B terlebih dahulu. Untuk mencari nilai B ini dengan rumus N sigma XY.
min sigma X per N, sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Berikut adalah nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam rumus sampai mendapatkan hasil nilai B yaitu 0,6550. Lalu untuk sigma Y ini nilainya 250 dikurang X kuadrat yaitu 0,655 dikali 320 kuadrat per 10 sehingga mendapatkan hasil A-nya itu 6,707. Setelah kita mendapatkan hasil nilai B dan A ini, kita dapat mencari misalkan iklan sebesar 10 juta. Nah, itu tuh maka kita dapat mencari peramalan perbedaannya. Y sama dengan A plus BX. Jika sudah dapat nilai A tadi bahwa 6,707 dan nilai B tadi 0,6500. Nah, X-nya ini adalah yang 10 jutanya itu. Jadi jika dikali 10 juta sehingga mendapatkan hasil 67,7 os. Nah, untuk soal yang 4, data berikut adalah pencatatan banyak menghitung batang rokok yang dihisap dan jumlah gelas kopi yang diminum. Nah, di sini ada atas dasar informasi tersebut, carilah nilai A, koefisien korelasi, dan B, bila mana ingin dibuat persamaan regresinya, mungkinkah? Lalu jawaban soal 4, yang A itu, sini udah ada jawabannya. Untuk ini, tabel bantuan untuk mencari X, Y, mencari Y kuadrat, dan X kuadrat. Nah, untuk X keterangannya sebagai jumlah jenis rokok, sedangkan Y ini keterangannya adalah jumlah gelas kopi. Setelah melihat tabel ini, kita mengetahui bahwa nilai X, Y kuadrat, dan sigmanya untuk mencari koefisien regresinya dengan rumus yaitu N sigma X, Y dikurang sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Di bawah untuk dimasukkan angka hasilnya ke dalam rumus tersebut sehingga mendapatkan hasil 10,10 dikali 50,65 dan dikurang 13,14. Lalu yang B itu bila mana ingin dibuat persamaan regresinya atau mungkinkah? Kalau menurut saya itu tidak mungkin karena keterangan berikut bahwa hasilnya itu 0 sampai 0,5. Nah, termasuk korelasi lemah. Selanjutnya, ada soal nomor 5. Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang topik analisis regresi dan korelasi, buatlah suatu simulasi tentang permasalahan umum yang Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kemudian atas dasar data hipotesis yang Anda buat, bentuklah suatu persamaan regresi linear. Nah, untuk jawabannya itu ada simulasi hubungan antara lama waktu tidur dan produktivitas kerja dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang merasakan kesulitan dalam mempertahankan produktivitas kerja mereka. Terutama saat mereka merasa kelelahan, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kelelahan adalah lama waktu tidur. Oleh karena itu, kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara lama waktu tidur dengan produktivitas. Nah, di sini ada data hipotesisnya, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk persamaan regresi linear, Y plus A plus BX, Y sama dengan produktivitas kerja yang diharapkan, A ada konstanta, B koefisien regresi. Untuk menghitung nilai A dan B, kita perlu menggunakan rumus-rumus berikut. A sama dengan sigma Y, min B sigma X per N, B sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang X sigma kuadrat. Lalu menggunakan rumus-rumus tersebut, kita dapat menghitung nilai B dan A. Sigma X sama dengan 45, sigma Y 460, sigma X Y, boleh dilihat nanti ya. Lalu saya ada soal nomor 6. Untuk data di bawah ini, X1 sama dengan jumlah karyawan, X2 sama dengan luas lantai, lalu Y sama dengan penjualan. A, tentukan matriks XX dan XY. B, buat persamaan regresi berganda dan menunjukkan hubungan antara jumlah karyawan, luas lantai, dan penjualan. C, hitung nilai SE, determinisnya, dan jelaskan argumen. Bisa dilihat, untuk menentukan matriks X, X, dan XY, pertama-tama kita perlu mengubah data menjadi max X vektor yang terdapat rumus yang berada di layar. X 11,10, 8,5, 12,10, 7,4, 8,2, Y 29, 22, 16, 7, 14. Lalu X transpos XY, XY sama dengan transpos XY. Dalam notasi matriks, transpos X adalah matriks transposisi dari X. Jadi matriks XX adalah 395,229, 229,145, dan matriks XY adalah 1102,664. Untuk jawaban soal nomor 6 itu, yang B persamaan regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2. Untuk menentukan nilai koefisien regresi B0, B1, dan B2, kita dapat menggunakan metode least squares. Hasil dari analisis regresi berganda untuk data yang diberikan adalah Y sama dengan min 4,7 plus 2,18X1 plus 1,50X2. Jadi persamaan regresi berganda yang menunjukkan hubungan antara jumlah karyawan X1, luas lantai X2, dan penjualan Y adalah Y sama dengan min 4,3 plus 2,18X1 dan plus 1,50X2. Lalu di sini ada jawaban soal nomor 6C dan 6D. Nah, di sini yang 6C dari hasil analisis regresi kita dapatkan persamaan dari regresi sebagai berikut. Y sama dengan 1,36X1 plus 1,71X2 dikurang 7,08. Setelah itu kita dapat menghitung nilai SE dengan menggunakan rumus berikut. SE sama dengan akar sigma YI dikurang YI kuadrat N dikurang 2.
Lalu menggunakan rumus tersebut dan data yang telah diberikan, maka kita dapat menghitung nilai SE sebagai berikut. SE sama dengan akar 29 dikurang 24,62 kuadrat ditambah 22 dikurang 16,63 kuadrat ditambah 16,24,62 kuadrat. Lalu hasil hasil akhirnya adalah SE sama dengan 6,29. Lalu di sini ada nomor 6 yang bagian D. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus R2 sama dengan 1 dikurang SS res dan juga SS total. SS res sama dengan sigma YI dikurang YI 2. SS total sama dengan sigma YI dikurang Y2. Dengan menggunakan perangkat lunak statistik, maka mendapatkan hasil SS res sama dengan 50,529, sedangkan SS totalnya sama dengan 247,6. Maka koefisien determinasinya R2 sama dengan 1 dikurang 50,529 per 247,6 dan R2 memiliki hasil 0,795. Lalu di sini ada soal nomor 7. Di sini soalnya adalah buat persamaan regresi AVI sama dengan A plus BQ ditambah ditambah CQ kuadrat. Boleh di next? Lalu di sini nomor 7, hitung nilai di jawaban pertama, hitung nilai rata-rata. Kita hitung nilai rata-rata dari Q dan AV-nya. X sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 per 4 sama dengan 2,5. Y sama dengan 8 plus 5 plus 3 plus 2 per 4 sama dengan 4,5. Lalu kita hitung nilai XY, X2, dan X3 untuk setiap pasangan Q dan AV. Setelah itu, kita hitung nilai rata-rata dari XY, X kuadrat, dan X3. XY sama dengan 8 plus 10 plus 9 ditambah 8 per 4 sama dengan hasilnya 8,75. Lalu di sini X2 sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 per 4 hasilnya sama dengan 7,5. Lalu di sini ada X3 yang hasilnya 25. Lalu setelah itu kita hitung nilai B dan C dengan menggunakan rumus B sama dengan XY dikurang XY per X2 dikurang X2 sama dengan 8,75 sama dengan dikurang 2,5 X 4,5 per 7,5 dikurang 2,5 kuadrat sama dengan 1,5. Sedangkan yang C itu memiliki hasil minus 0,25. Lalu di sini kita hitung nilai A dengan menggunakan rumus umum, yaitu A sama dengan Y dikurang BX kuadrat sama dengan CX kuadrat sama dengan 4,5 dikurang minus 1,5 dikali 2,5 dikurang minus 0,25 2,5 kuadrat, hasilnya yaitu 8,375. Sehingga di sini persamaan regresi AV sama dengan A plus BQ ditambah CQ kuadrat adalah AV sama dengan 8,375 dikurang 15Q dikurang 0,25Q kuadrat. Boleh di next. Lalu di sini ada soal nomor 8. Yang A, tentukan persamaan regresi linier. Boleh di next. Pada persoalan nomor 8 bagian A, langkah pertama kita harus hitung rata-rata dari X1, X2, dan juga Y. X1 memiliki hasil 10,4, X2 memiliki hasil 6, dan Y memiliki hasil 17,8. Lalu langkah kedua, kita harus menghitung variansi dari X1, X2, dan juga Y. Variansi X1 memiliki hasil 9,3, variansi X2 memiliki hasil 9,5, dan variansi Y memiliki 54,3. Lalu langkah ketiga, kita harus menghitung covarians antara X1 dan Y, X2 dan Y, serta X1 dan X2. Covarians X1 dan Y memiliki hasil 28,3, lalu covarians X2 dan juga Y memiliki hasil 27,1, covarians X1 dan X2 memiliki hasil minus 4,6. Lalu, langkah keempat, kita harus menghitung koefisien regresinya. B1 sama dengan covarians X1 dan Y per varian X1 memiliki hasil 3,4, sedangkan B2 memiliki hasil 2,85. Lalu, langkah kelima, kita harus menghitung konstanta regresi. A sama dengan rata-rata Y kurang B1 dikurang B2 dan memiliki hasil minus 9,992. Lalu,
Lalu langkah ke-6, kita harus menyusun persamaan regresi liniernya. Regresi linier Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 memiliki hasil 2,85 X2. Jadi, hasil dari persamaan regresi linier untuk data di atas adalah Y sama dengan minus 9,992 plus 3,04 X1 plus 2,85 X2. Boleh di next? Lalu di sini ada nomor 8 bagian B. Dalam hal ini, kita akan menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2, di mana B0, B1, B2 adalah koefisien regresi yang akan kita hitung. Pertama-tama, kita harus menghitung dari rata-rata dari setiap variabelnya, yaitu X1 sama dengan 10,4, lalu X2, 6, lalu Y memiliki hasil 17,8. Lalu setelah itu, kita harus menghitung variansi dan juga kovariansnya. Kita harus menghitung X1, X2, dan juga Y. Variasi X1 memiliki hasil 8,3, variasi X2 memiliki hasil 10,5, variasi Y memiliki hasil 68,3. Lalu kita hitung kovarians X1 dan juga X2 memiliki hasil 7,5, kovarians X1 dan Y memiliki hasil 13,3, kovarians X2 dan Y memiliki hasil 27,5. Setelah itu, setelah kita hitung koefisien regresi, B1 sama dengan kovarians X1, Y memiliki hasil 1,6. Lalu B2 memiliki hasil minus 2,6, dan B0 memiliki hasil 36,56. Boleh di next? Lalu di sini ada soal nomor 8 yang C. Langkah pertama, kita harus menghitung rata-rata mean dari setiap variabel. Mean X1 sama dengan 17,8. Lalu setelah itu kita harus menghitung variasi dari X1. Variasi X1 sama dengan memiliki hasil 14,3. Setelah itu kita menghitung variasi dari X2 memiliki hasil 10,8. Lalu kita menghitung covariance X1 dan juga Y memiliki hasil minus 20,1. Lalu kita menghitung covariance dari X2 dan juga Y memiliki hasil minus 22,9. Setelah itu, kita menghitung koefisien determinasinya, yaitu R2 sama dengan covariance X1Y dan plus covariance X2Y, dan memiliki hasil 0,548. Koefisien determinasinya adalah 0,548 atau 54,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa 54,8% variasi dari variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Sisanya 45,2% tidak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut dan mungkin dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam analisis ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.